Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi kita. Sorry udah lama, break buat bikin videonya, tapi kali ini puji Tuhan ada waktu lagi. Jadi kita bakal bahas lagi, soal-soal structure, grammar and structure, khususnya buat teman-teman yang lagi butuh bantuan untuk, tes ASEP, biar lolos tes ASEP. Akhir-akhir ini permintaan tes ASEP memang lagi tinggi banget sih. Mungkin, juga karena lagi banyak yang lagi penerimaan, UGM lagi penerimaan mahasiswa baru, jadi, permintaannya juga cukup banyak. Hari ini yang mau aku bahas adalah tentang error identification. Jadi di bagian bawah yang bagian grammar and structure yang terakhir, yang nyari kesalahan. Mmm, yes, yang mau kita bahas adalah part of speech, itu adalah kayak bentuk kata gitu. Karena dalam bahasa Inggris kan ada beberapa part of speech 8. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah ada 2, ya. Mmm, aku kenalan lagi kali ya. Namaku Ines, Ernesa Novita, tapi biasa dipanggil Ines. I am an English teacher, jadi aku sehari-hari mengajar bahasa Inggris. Teman-teman boleh visit Instagram space English_ID. Itu isinya adalah, portofolio kami, terus juga beberapa kadang-kadang aku share artikel atau materi-materi berbahasa Inggris. If you wanna reach out to me, kamu bisa, WhatsApp juga di 0853 2981 2191, that's my number. Oke. Jadi, soal-soal part of speech itu kelihatannya kayak apa sih kalau di ASEP? Kayak gimana gitu yang disebut part of speech. Nah, bagian soal ini atau bagian ini tuh kelihatan kayak ini, apa namanya, di bagian paling sering itu ada di bagian cari kesalahan, error recognition. Jadi, di satu kalimat itu, di satu soal itu ada 4 bagian yang digarisbawahi. Tugas kamu adalah mencari mana yang salah, mana yang nggak pas. Seringkali pertanyaannya sebenarnya sangat sederhana atau kesalahannya sebenarnya sangat simple. Cuma yang sering terjadi adalah kita sudah overwhelmed dulu dengan, soalnya. Yang paling sering terjadi adalah teman-teman justru mengartikan, justru spend terlalu banyak waktu untuk mengartikan kalimatnya. Tahu nggak kalau mengartikan kalimat itu cenderung bikin lama banget loh ngerjainnya. Padahal sebenarnya in reality nggak banyak kok yang teman-teman harus artikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bergantung dengan konteks itu sebenarnya nggak terlalu banyak juga ada, cuman nggak semuanya gitu. Jadi dengan kenal part of speech atau bentuk kata, teman-teman akan lebih paham atau lebih cepat juga ngerjain soalnya untuk tahu mana yang salah. Oke, gini, sekarang dilihat dulu soalnya, dan temukan deh, coba temukan mana yang salah. Aku kasih waktu untuk baca ya. Oke. Sudah ketemu? Udah tahu mana yang salah? Kita cek. Jadi, di kalimat nomor 1 ini, yang salah adalah creative. Kenapa? Ada yang tahu? Kata kreatif itu bentuknya, kalau teman-teman cari atau teman-teman tahu, berakhiran if gitu, itu biasanya adjektif. Bentuknya adjektif. Yang harus teman-teman tahu adalah, perhatikan ini, di depannya ada kata will. Will itu model verb. Model verb harus diikuti verb one, infinitive. Oke, verb one. Makanya kalau teman-teman pakai kata can misalnya, pasti belakangnya verb one. For example, I can sing. She can sing. They can run. They will come. Will come. Can sing. Can't, will, may, dan lain-lain itu termasuk model verb. Nah, mereka harus diikuti oleh verb one. Padahal kreatif di sini bukan verb one. Kreatif itu adjektif, kata sifat. Jadi boleh nggak ada di situ? Tentu saja nggak boleh. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya teman-teman nggak tahu kata itu adjektif atau bukan? Nah, ini yang agak sulit. Menurutku, sebelum teman-teman berpikir terlalu jauh
atau belajar atau menganggap bahwa soal-soal structure ini terlalu sulit, menurutku mulai sekarang sebaiknya teman-teman mulai belajar untuk menganalisis bentuk kata. Sebenarnya caranya simple banget, teman-teman bisa pakai Google. Ketika teman-teman baca sesuatu, baca artikel, coba untuk lebih kepo, untuk lebih penasaran. Pilih deh secara random kata-kata yang ada di artikel yang teman-teman baca. Terus googling, misalnya pengen tahu kata dimension. Ini soalnya di dekatku ada kata dimension gitu. Kata dimension, terus ketik di Google dimension meaning. Ketika nanti teman-teman lihat, nanti aku akan contohin. Ketika teman-teman lihat, nanti akan ada bentuknya. Apakah dia noun, atau verb, atau adjective, atau adverb, atau yang lainnya. Nanti akan ada keterangannya. Mulai sekarang itu dilakukan. Gitu. Oke, sekarang kalau kita lihat deh, accurate. Accurate itu bentuknya apa sih kira-kira? Apakah dia adjective, atau dia noun, atau dia verb, atau adverb? Accurate itu adjektif, kata sifat. Maka dia sudah tepat berada di sini. Di sini ada model, verb 1, be, to be, ya kan? Diikuti adjektif, itu boleh. Kayak misalnya teman-teman bilang, she must be smart. Pasti dia pinter deh. She must be smart. Itu benar. She is smart. Itu benar. Memang to be terus verb. To be terus adjektif itu benar. Bagaimana dengan precise? Iya, benar juga nih. Precise and to the point. Dua-duanya adjektif. Cocok. Jadi precise itu juga adjektif. Terus yang ini. They must also have a pleasant but professional manner. Oh, ini nih. Di sini kita punya parallel construction. Parallel construction-nya adalah pleasant. Kalau teman-teman cari tahu, pleasant itu adjektif. Maka, kan ini ada but ya. Jadi but ini memisahkan si pleasant dengan professional ini. Jadi si manner-nya itu ada dua, ada pleasant dan professional. Pleasant tapi professional gitu. Nah, yang mengapit si but ini harus paralel, harus sama bentuknya. Kalau yang di sini adjektif, maka di sini juga adjektif. Jadi kalau kamu ketemu and, terus but, terus or, yet, itu usahakan bentuknya paralel ya. Jadi bentuknya sama. Gini, pleasant but professional. Nah, selain itu kamu juga bisa lihat gini, ini ada ya. Itu kan itu artikel, artinya menandakan jumlah, jumlahnya ada 1 gitu. Dia pasti diikuti noun, benda. Noun-nya yang mana? Manner. Kalau ini knowledge sih, jadi untuk tahu jelas bukan pleasant adjektifnya. Kenapa? But that's knowledge. Jadi teman-teman memang mulai sekarang perbanyak vocabulary deh. Nggak mengartikan doang ya, nggak cuma cari tahu artinya aja, tapi juga cari tahu bentuk katanya. Itu penting. Karena kesalahan rata-rata orang yang mengambil ASEP itu they start blank gitu loh. Jadi kayak mulainya benar-benar tanpa modal, dan bahkan ketika sudah ngambil les pun nggak banyak yang juga sambil misalnya update knowledge di luar kelas. Jadi progresnya terlalu lama kalau menurutku. Jadi kalau teman-teman merasa nih udah les berkali-kali atau udah tes berkali-kali tapi masih gagal juga, jangan-jangan kurang update knowledge-nya. Jadi kayak cuma bergantung di rumus-rumus kayak gitu, ngafalin rumus, tapi nggak pernah cari tahu misalnya kata ini bentuknya apa sih. Jadi tahu rumusnya, tapi nggak tahu katanya itu bentuk apa. Itu sering banget terjadi. Nah, itu yang harus mulai sekarang diubah ya. Karena nggak gampang dan nggak cepat untuk bisa punya banyak pengetahuan tentang ini bentuknya apa, gitu. Oke, balik lagi. Di sini dari pleasant, but, professional, sama manner, itu mana sih yang noun? Yang manner. Kalau teman-teman cek di Google, manner, meaning gitu, itu pasti manner itu pasti noun. Yang boleh menjelaskan noun hanya adjektif. Jadi yang boleh ada di depannya noun itu cuma adjektif. Cuma kata sifat. Makanya kalau teman-teman bilang beautiful girl, a beautiful girl, ya kan? Selalu a beautiful girl kan, bukan a beautifully girl, but a beautiful girl. Kenapa? Karena beautiful itu adjektif, girl itu noun. Jadi yang ada di depannya manner tuh hanya boleh adjektif. Professional itu adjektif, pleasant itu adjektif. Jadi ini benar. Gitu. Aku nggak tahu apakah penjelasan ini mudah atau sulit dipahami, tapi kalau teman-teman merasa bahwa konsep adjektif dan noun itu belum paham, mungkin teman-teman mulai harus ngulik dulu tuh, adjektif itu apa, noun itu apa.
Mungkin aku akan bisa kasih videonya, but I don't know when. Jadi selagi menunggu, daripada nunggu maksudnya, mending sekaligus ngulik aja adjektif itu apa sih. Yang jelas sebagai gambaran adjektif itu kayak macam beautiful, smart, expensive, itu adjektif. Noun itu kayak apa sih? Ini manner, image, terus use, ini noun, conversations, ini noun. Verb itu yang kayak apa sih? Verb itu kayak gini, must have, will create, itu verb. So that kind of words itu teman-teman at least harus tahu sih menurutku. Gitu. Oke, I'll show you the next question. Yang nomor 2. Aku kasih waktu untuk baca. Oke, sudah ya. Let's discuss. Kira-kira yang salah yang mana nih? A itu of, resolve, supervision of, atau plan. Aku suka banget nih yang tipe-tipe begini. Karena ini dilihat dari bentuk kata aja udah ketahuan. Oke, let's see. Supervision of. Kenapa? Supervision, teman-teman boleh sambil googling deh. Supervision itu bentuknya apa sih? Apakah noun, kata benda, atau verb, kata kerja, adjektif, kata sifat, atau adverb, keterangan? Kalau butuh clue, yang berakhiran ion begini, biasanya noun. Supervision, education, apalagi ya, nation, nation, well, supervision, education, construction, manipulation, ion itu kata benda, ya, noun, abstrak mereka. Nah, kenapa dia salah? Coba perhatikan. You will learn how to. Ketika ketemu to, hampir sebagian besar to itu diikuti infinitive. Infinitive itu apa? Infinitive itu verb one. Verb yang asli, verb bentuk asli gitu. Bare infinitive. Jadi nggak ditambah ing, nggak ditambah s, nggak ditambah ed, pokoknya bentuk verb one yang asli. That's why resolve, kalau teman-teman cek, bentuknya adalah verb. So this is correct. Resolve. Cek lagi, planned. Teman-teman kalau ngecek plan, dia pasti bentuknya dua. Noun dan verb. But that means dia benar. Kenapa? Berarti resolve kan verb one. Plan kan verb one. Berarti mereka berdua benar. Terus yang salah yang mana? Supervision. Why? Supervision itu noun. Beda sendiri. Kenapa memangnya kok harus sama? Because if you see, coba dilihat, si orang ini ketika dia internship, dia akan belajar 3 hal. Resolve customer complaints, supervise front desk staff, itu kedua, dan yang ketiga, plan store displays. Berarti dari koma dan conjunction N ini menandakan bahwa dia akan melakukan 3 hal itu. Maka ketika menyebutkan ketiganya, bentuknya harus sama, harus paralel. Kalau verb, ya verb semua. Kalau adjektif, ya adjektif semua. Kalau noun, ya noun semua. Jadi kalau mau mempertahankan supervision, resolve-nya harus diganti noun. Plan-nya harus dibikin jadi noun. Nggak bisa kayak gini. Gitu. Jadi intinya, bentuk kata itu sangat basic sebenarnya. Itu sangat dasar banget. Kalau teman-teman ikut kelasku yang paket panjang, maksudnya yang sekitar 15 pertemuan, dari awal aku pasti menekankan di bentuk kata. Gitu ya. Kenapa? Karena that's the foundation. Biasanya yang suka kesulitan itu karena rata-rata nggak bisa membedakan bentuk kata. Gitu. Oke, a quick review. Teman-teman, dari 3 kata ini, kira-kira yang mana yang noun? Ada satu yang noun, which one? Udah ketemu? Yes. Siapa yang jawab benar? Congratulations. Room itu noun, benda. Oke. Sedangkan walk and tell itu verb. Boleh dicek. Noun itu intinya benda yang
menyatakan bahwa dia itu benda kayak book gitu, atau orang, atau animal, atau tempat, atau quality. Quality itu kayak misalnya softness, ya quality of something ya. Terus idea atau action, that's noun. Biasanya dia jadi subject atau object in the sentence. Kalau ini, mana yang verbs? Ada 2. Udah ketemu? Yap, let's see. Close dan bring. Regulation apa? Belakangnya ion. Noun. Verbs itu kata kerja ya. Jadi dia bisa menyatakan action kayak sing atau occurrence atau state of being kayak exist gitu. Ada juga yang linking verbs kayak misalnya is, am, are itu juga dianggap sebagai verb ya. Jadi nanti kalau misalnya she is beautiful, loh nggak ada verbnya dong. Ada verbnya adalah is. Itu linking verb. Jadi dia menghubungkan antara si subject dengan quality-nya, dengan beautiful-nya itu atau smart-nya gitu. Jadi is itu verb-nya. What about this? Yang mana yang nouns? Okay, let's see. Luck sama data. Terus live itu apa? Live yang pakai kayak gini, pakai V, itu verb. Atau life juga bisa, but that's also not noun. Jadi yang noun hanya luck sama data. Oke, kalau ini di kalimat sekarang. Kalau di kalimat ini, yang mana sih yang nouns, yang mana aja? Remember, dia bisa jadi verb, dia bisa jadi subject atau object. Coba dicek. Yang noun, phrase, of course, organisms. Environment, kenapa kok tahu environment? Biasanya tuh kalau belakangnya ment, itu noun tuh. Environment, entertainment, itu noun. Terus kalau mau tahu lagi, nih ada an, menunjukkan jumlah kan. Kan yang bisa kita hitung tuh kan benda ya. Jadi an environment jelas environment-nya benda. Ada lagi nggak? Ada. Ways, plural. Adjective, different tuh adjective, menjelaskan ways, ways-nya noun, plural, lebih dari 1. Nah, sekarang yang verb yang mana? Kalimatnya sama, tapi yang verb yang mana? Oke, gampang ya. Jelas yang can adapt. Jadi subjeknya organism, can adapt itu verbnya. Adapt to. Ya. Oke. Nah, sekarang kita cari tahu cara mencari bentuk kata. Misalnya kita mau cari kata dimension deh tadi. Caranya ketik aja gini. Dimension meaning. Oke, si Google akan langsung suggest 2 bentuk, noun dan verb. Diingat-ingat ya, dicatat. Dia bisa noun, bisa verb. Artinya kalau noun dia bisa jadi subject, misalnya the final dimension, ya kan? Oh, ternyata bisa verb, are dimensioned gitu. Ini aku jarang pakai dimension as a verb sih, tapi that can be gitu. Atau terus aku sering juga cek dari dictionary.cambridge.org untuk make sure aja. Cara lihatnya adalah dimension ini noun, cek dulu sampai bawah, scroll ke bawah apakah ada bentuk lain. Oh, masih noun. Noun. Yes. Kalau menurut Cambridge dia noun. Terus yang benar yang mana? Language itu kan sangat luas sebenarnya. Jadi ada memang yang menganggap dia verb, tapi mungkin jumlahnya sedikit. Jadi kalau aku jarang banget menggunakan dimension as a verb, sama kayak Cambridge gitu. Nah, misalnya terus kalau kita mau cari kata apa ya, reliable. Ketik aja reliable di Cambridge, oh keluar tuh adjective dia. Biasanya yang belakangnya able itu adjective. Biasanya dipakai buat apa? Buat jelasin noun. Reliable method, ya kan? Method itu noun, reliable adjective-nya. Kayak gitu. Terus ini, my car is old. Nah, look at this. Old itu adjective, but it's reliable. Reliable-nya menjelaskan siapa car-nya. So it's an adjective. Gitu teman-teman. Probably this is not easy. Nggak mudah memang karena kita nggak terbiasa cari bentuk kata. Karena selama ini yang kita tahu adalah semuanya harus arti. But you know what? Mulai sekarang biasakan juga untuk cari tahu bentuknya apa. It helps not only buat ASEP preparation atau ngerjain soal ASEP, tapi juga in speaking and in writing. Karena banyak banget orang yang justru sebenarnya bisa lancar, but when it comes to bentuk kata sering banget kebolak-balik, sering banget keliru. Mulai sekarang coba kasih perhatian di situ. I think that's all.
Semoga teman-teman enjoy video ini dan semoga berguna. Kalau ada yang masih terlalu sulit, well, I hope that you can do ngulik-ngulik sedikit untuk cari tahu apa itu, or leave me comment. Kamu pengen tahu yang bagian yang mana? Okay, see you.